Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman semua, ini kita lanjutkan video yang ketiga ya, Vina Accounting. Kali ini kita akan mulai untuk setup database Vina ya. Kita mulai saja. Kita akan menggunakan perusahaan dagang ya. Perusahaan dagangnya kita lihat. Ini dia, namanya PT Manunggal. PT Manunggal ini sudah pernah kita kerjakan juga dengan menggunakan Accurate. Silakan teman-teman bisa menyimak di video sebelumnya. Jadi soal yang sama kita akan coba mengerjakan tetapi pakai yang Vina. Nah, ini perusahaannya per 30 November 2019. Sebenarnya ini adalah soal uji kompetensi tahun 2015 ya, tetapi saya revisi soalnya menjadi 2019 dengan menyesuaikan beberapa item ya. Silakan teman-teman bisa dilihat di deskripsi, di download untuk soal ini dan juga dengan Excel yang terkait. Ini nama perusahaannya. Oke, seperti apa setup database versi ini? Let's go, kita ikutin. Mulai dari sini, create new company. Nah, ini adalah tempat penyimpanan. Nyimpennya sebaiknya di tempat folder di mana kita mempunyai Excel. Di sini adalah foldernya adalah PT Manunggal. Saya bikin di sini namanya PT Manunggal ya. PT Manunggal. Oke, kita create. Oke. Ya, masih proses PT Manunggal. Jadi teman-teman bisa simpan di dua tempat. Kalau yang atas berarti di komputer yang kita gunakan sekarang ini. Kalau di sini berarti kita bisa nyimpen di server. Jadi bisa atur di server, kemudian bisa dibuka menggunakan CPU atau komputer yang lainnya lagi. Oke, hampir selesai. Create database baru. Nanti nama filenya adalah PT Manunggal, di belakangnya adalah FDB. Jadi nama filenya jenisnya adalah FDB. Nah, kemudian default untuk password dan juga username-nya adalah supervisor. Jadi sekalian diketik supervisor, kemudian kita oke. Nah, teman-teman, ini nama perusahaannya ya. Kemudian selain itu kita sudah menyiapkan beberapa file. Di sini saya sudah menyiapkan daftar akun, kemudian daftar pelanggan, daftar pemasok, persediaan, aktiva tetap pajak dan lain-lainnya. Ada 7 data yang sudah saya siapkan. Nah, apakah harus 7? Tergantung kelengkapan data perusahaan yang akan kita masukkan. Bisa jadi hanya beberapa atau keseluruhan, atau juga bisa kita tambahkan nanti secara manual di Vina. Jadi nggak mesti diimpor ya. Ini opsional saja sebenarnya. Oke, ini tampilan awal di Vina. Kita langsung mulai di sini, kita gunakan ini company. Kita masuk ke essential data. Di sini kita nanti bisa ganti bahasa Indonesia, tapi kita belum ke sana. Kita dari sini essential data, get startup. Kita akan mulai setting data awal. Oke, kita next. Ini. Nah, mata uangnya kita isi rupiah. Kemudian 1 ya, rupiah sama dengan 1 ya, Indonesia. Kemudian simbolnya kita tulis Rp. Jadi teman-teman kalau lebih dari 1 mata uang tinggal ditambahkan dolar dan seterusnya. Kita lanjut, klik next di sini, next. Oke, nama perusahaannya adalah PT Manunggal. PT Manunggal, alamatnya kita lihat di sini, Jalan Gatot Subroto, nomor 140 Medan. Kemudian cut off-nya adalah di soalnya adalah per 30 November ya 2019.
ngelihatnya kemana, ngelihat dari saldo awal 30 November. Di sini berarti kita pilih cut off-nya adalah 30 bulan 11 2019. Ini kita isi tahun 19. Default ini adalah berkaitan dengan di komputer ya, periode sekarang yang kita gunakan. Nah, di sini kita jika diperlukan bisa diisi, akan ada warning. Kita bisa isi 1 atau bulan sebelumnya, nanti akan dikasih warning. Misal kita input data transaksi sebelumnya berapa bulan gitu kan. Kalau enggak juga dikosongkan atau setelahnya berapa bulan. Nanti ada warning jika kita isi data setelah sekian bulan dari ketentuan gitu kan. Tapi kita nggak isi ya dalam soal ini. Next. Oke, kita isi daftar pajaknya. NPWP-nya di sini ini ya. Kita kopikan saja. Ini adalah kaitan dengan pajak. Tax company number NPWP, kemudian tax register number sama, kemudian nomor fakturnya adalah mana nomor fakturnya? Nomor fakturnya ini kita isikan juga ini. Kemudian tanggal pengangkatan pengukuhan sebagai NPKP 1 Januari 2017. Tipenya adalah perdagangan ya. Perdagangan. Klasifikasinya kailunya berapa nih nomornya? 62534 klasifikasi usaha menurut perpajakan. Oke, kita lanjutkan next. Kita pilih next. Nah, teman-teman di sini ada bawaan akun, jadi kita akan impor ya. Sebenarnya bisa ditambah juga di sini manual, bisa tambah sendiri ataupun di impor. Kali ini kita akan impor, tapi sebelum impor kita hapus dulu akun-akunnya karena kita mau pakai punya sendiri. Ini kita hapus. Nah, sebenarnya teman-teman tinggal disesuaikan dua ya, opening balance sama return earning. Ini nggak mesti dipakai realize and unrealized ini, karena ini adalah akun dua ini untuk nanti apabila ada selisih kurs dan mata uang asing, laba atau rugi kursnya gitu kan, nggak dipakai. Tapi kalau mau dibiarkan silakan, tapi kalau standarnya juga bisa di delete ya, silakan bisa di delete atau enggak masalah. Kalau saya tetap dipakai. Next, kita klik here, klik here to import from file. Kita klik di sini. Nah, di sini kita tipenya kita ganti dulu sebagai Excel. Sudah muncul. Nah, teman-teman jangan lupa sebelum kita impor di sini di save-nya ya. Ini kelihatan di sini tipenya. Excel-nya adalah tipe 2003 ya. Dan sebelum diimpor pastikan nggak ada yang kebuka Excel-nya. Kita pilih yang coba sampai manunggal. Kita open, ekstrak data di sini. Nah, proses impor akun sedang berjalan. Nah, sebelum kita samakan kolom kiri dan kolom kanan atau di mapping, ini paling atas ini kan kita nggak pakai, ini kan keterangan nih. Ini kita hapus dulu, klik kanan, kita delete. Nah, setelah itu tinggal kita isi dari atas ya, nomor akun, kemudian nama akun, account name, tipe akun ya. Kita mulai kas bank, kemudian aktiva lancar lainnya, other current aset, kemudian piutang, persediaan, aktiva lainnya. Ini karena nggak ada other aset, pilih other current aset, kemudian aktiva tetap, kita tab akumulasi, utang lancar lainnya, other current liability, kemudian hutang berarti account payable,
payable. Nah, ini dia. Kemudian kita isi account payable lagi, utang jangka panjang, jadi tinggal disamakan long term liability, kemudian ekuitas, pendapatan, harga pokok penjualan, beban, pendapatan lainnya, other income, beban lainnya, other expense, kita oke ya. Kemudian saldo per tanggal kita isi as of balance. Oke, sini udah kosong, nggak ada ya, tadi kan masuk sini. Oke, sudah keisi semuanya. Kalau sudah, kita klik di sini ada tanda CD ya. Ini untuk impor, silakan diklik. Proses impor sedang berjalan untuk daftar akun. Jadi teman-teman tinggal disamakan mappingnya, dan mapping ini nggak boleh salah ya. Kemudian banyak sedikitnya juga berkaitan dengan data yang tadi kita siapkan. Tetapi Vina menyiapkan link atau mapping penyamaan yang standar. Oke, 62 data terimpor, nggak ada yang gagal ya, kita oke. Nah, setelah itu ini adalah hasilnya. Ini udah terisi opening balance sama retail earning ya. Kita klik next. Kita isi lagi sales diskon. Ini kita biarkan saja, customer sudah benar. Kemudian kita next. Nah, diskonnya di sini soalnya ada dua tipe diskon ya. Untuk pembelian diskonnya adalah 2/10 N50 syaratnya. Kemudian untuk yang penjualan syaratnya adalah 1/10 net 30 ya. Jadi kita bikin 2 sama yang 2/10 net 50. Kita isi dulu di sini diskon berarti 2%. Diskon D-nya kita isi 10. Ini 50. Kita enter. Yang kedua 1. Ini 10 ya. Ini kita enter lagi. Kemudian yang terakhir kita isikan 00 atau 00 semua. COD ya. Nanti kalau ada transaksi yang secara tunai. Nah, kemudian kodenya T, namanya adalah PPN, pajak pertambahan nilai. Rate-nya 10%. Kemudian untuk yang sales tax-nya kita ambil VAT out, berarti untuk yang pembelian VAT in. Kemudian kita next. Tipe sekarang ke tipe ini ya, customer. Ini general, kita bikin saja. Untuk pengiriman kita nggak isi karena di soalnya nggak ada keterangan pengiriman. Kita lanjutkan. Nah, ini juga kita bisa impor data. Jadi teman-teman bisa ketik manual di sini ataupun bisa kita impor. Klik here to impor. Pilih yang foldernya. Tipenya adalah Excel. Oke. Kemudian kita pilih pelanggan. Oke, ekstrak data. Nah. Oke, sudah terimpor. Ini yang row yang paling atas kita delete dulu karena ini keterangan nggak kita gunakan. Kita mulai dari atas. Customer tipe general, kode berarti customer number ya kodenya. Kemudian nama pelanggan, nama customer, NPWP yang ini berarti nomor pajak. Alamat kita bisa address one, telepon, phone number, termin kita pilih yang syarat
syarat. Mana syarat atau term ya? Oh, susah amat. Term net 30 berarti net 30. Kemudian saldo kita isi opening balance ya. Nomor fakturnya di sini nggak ada, jadi kita abaikan saja. Di sini kan nggak ada nih, kita cek nomor faktur di soalnya ini ada kolom itu. Karena nggak ada, kita ignore saja. Mata uang kita pilih currency. Oke, rupiah, pajak kita pilih pajak pertama, first tax ya, PPN, tanggal faktur, as of balance, oke, as of balance ini dia. Oke, sudah selesai. Pastikan terisi semuanya. Kalau sudah, tinggal kita pilih impor di sini. Kita tunggu prosesnya. Oke, 4 data terimpor, nggak ada yang gagal ya. Oke, jadi teman-teman bisa tambahkan juga seperti ini, ketik manual. Oke, kemudian kita next. Kita akan masukkan daftar vendor. Ini juga sama, kita gunakan cara dengan impor data, meskipun bisa ketik manual juga. Gimana kalau cuma satu data ya ketik biasa nggak masalah. Ini kalau misalkan di perusahaannya banyak, kita bisa impor. Excel tipenya jangan lupa. Ini daftar pemasok. Kita ekstrak data dulu. Nah, yang paling atas jangan lupa kita delete. Oke ya, langsung kita samakan kode, vendor number, nama pemasok, vendor name, NPWP berarti adalah tax number, alamat kita bisa address one, telepon, phone number, termin kita bisa pilih term juga 210, pajak kita masih first tag ya, kita hanya pakai satu pajak, kecuali teman-teman ada beberapa pajak dipakai bisa diisi. Saldo kita isi opening balance. Nomor faktur tadi juga nggak ada ya. Ini fax bukan faktur, jadi kita skip saja nomor faktur, kita ignore. Tanggal faktur, as of balance, mata uang kita isi currency, rupiah, kita tap, kita oke. Sudah selesai. Setelah itu kita impor, klik tanda CD di sini. Setelah terimpor, ketiganya kita oke. Kemudian kita lanjutkan, kita klik next. Ini adalah project, kita nggak ada ya. Ini nanti untuk perusahaan kontraktor. Kalau project kita next. Pergudangan juga kita kosongkan, next lagi. Nah, sekarang kita isikan daftar akun ini, merchandise inventory, kemudian sales, ke sales, kemudian sales return, kita isi sales return, sales diskon, ini yang kita punya tadi ya. Kemudian COGS, purchase return, karena ini merchandise ya, karena perpetual. Kemudian utility expense account, ini biaya pengiriman, biasanya freight paid.
unbuild. Good, kita lanjutkan next ya. Tadi kita cek dulu. Nah, langsung ke sini. Metode di sini persediaannya adalah menggunakan metode FIFO ya, first in first out. Jadi kita pilih yang FIFO. Nah, kemudian kita klik here untuk impor. Ini tipenya adalah Excel, kita ganti dulu. Kemudian kita klik daftar persediaan, kita ekstrak data. Seperti biasa, baris paling atas kita delete. Kemudian kita samakan item tipenya adalah inventory ya, inventory part. Kemudian nomornya berarti item number, deskripsi barang, item description, kuantitas, quantity, harga per unit. Kita pilih unit 1. Tadi sampai harga ya, harga per unit. Kita isi dev selling price 1 ya, total harga. Total harganya di sini nggak ada. Total harga tadi coba, oh ini cost, isi cost. Kemudian pajak 1, kita isi pajak penjualan. Pajak 2 berarti kita isi untuk pajak pembelian, purchase tax code ya, PPN juga sama. Kita oke, selesai. Setelah itu tinggal kita impor. Oke. Berikutnya adalah kita next ya. Sudah selesai belum tuh? Kemudian langkah berikutnya adalah yang 14, yaitu mengisi fiscal asset ya. Ini sama, kita klik here to import. Kita klik di sini. Kita pilih Excel. Sekarang kita isi tipe aktiva tetap pajak, kita ekstrak. Nah, di sini yang paling atas sama, kita delete dulu row-nya. Oke, kemudian kita mapping dulu. Fiscal depreciation method. Di sini kita mulai fiscal fixed asset tipe ya. Estimation life. Oke, fiscal depreciation method. Strike line, kita pilih ke strike line. Double declining, non depreciable. Kita oke. Oke, sudah semua ya. Kalau sudah, kita impor. Oke, 19 terimpor. Berikutnya adalah kita masukkan next ini ya. Klik here to import lagi. Kita impor data yang berikutnya. Sekarang yang ini ya, yang daftar tipe aktiva tetap. Kita open, ekstrak data. Seperti biasa, kita delete dulu row paling atas karena ini nggak kita gunakan. Oke, kita isi fiscal aset tipe. Ini fix aset tipe ya, sorry salah. Ini ke sini tidak disusutkan. Kemudian bangunan permanen
kemudian garis lurus golongan 1, kemudian garis lurus golongan 2 ya. Kita pakai strike line. Oke, sudah kita impor. Oke, 4 terimpor sudah berhasil. Berikutnya kita next. Kita klik here untuk data yang terakhir. Kita klik di sini, kita tipenya Excel. Ekstrak data teman-teman. Seperti biasa kita hapus yang paling atas dulu, baris paling atas sekarang kita nggak gunakan. Kemudian kita definisikan. Kita mulai dari sini, fix asset tipe. Fix asset mana nih? Land building, kita boleh building, equipment ya. Yang terakhir vehicle, kita oke. Kemudian aset, kode, description, kuantitasnya sepertinya tidak ada di sini, jadi kita ignore saja. Kemudian tanggal pembelian, purchase date, tanggal penggunaan, usage date, kemudian estimasi umur tahun ini ya, life year, metode depresiasi ada 2, ada yang non depreciable sama yang garis lurus. Oke, aset, account, land ke land, kemudian building ke building, equipment ke equipment, vehicle at cost, kita oke. Kemudian akumulasi depresiasi, building, equipment, yang terakhir adalah vehicle, kita oke. Nah, ini yang atas tinggal kita isi. Depreciation ini masih ada nggak di sini nih? Oh, ini masih ada. Depreciation, expand, account ya, ini building, equipment, kemudian vehicle, expenditure berarti sumber dana, expenditure ya, expenditure account, opening balance equity, intangible, false, fiscal fixed asset, true ya. Oke, sudah semua, tinggal kita impor. Nah, step 16 selesai, kita next. Ini tadi 17 ya. Kita lihat saldonya awalnya, ini adalah trial balance ya teman-teman. Ini trial balance sebelum muncul akun ini, akumulasi belum muncul ya, angka masih segini. Jadi kita lihat saldo awal di soal. Di soal angkanya ini ya, ini belum balance karena belum muncul akumulasi. Kita next dulu. Oke. Nah, kita next lagi. Nah, kita akan lanjutkan ke period end. Kita finish dulu ya, kemudian kita akan melakukan period end.
ya. Caranya di sini data entry, pilih period end. Nah, tadi soalnya kan 2019, bulannya adalah per November. Ini kita ganti November. Ini kita pilih 2019, kita klik rupiahnya. Oke, udah bener ya. Setelah itu kita oke. Kita oke. Oke, selesai. Nah, kita cek apakah laporannya sudah sesuai dengan ini. Ya, saya ulangi dari report. Kemudian kita pilih general ledger. Kemudian kita pilih yang ini trial balance classic ya, klasik. Nah, ini adalah 31 Desember, kita ganti dulu karena di sini soalnya adalah saldo per ini ya, nanti ya kita cari per 30 November 2019 totalnya ini 1 miliar sekian. Jadi kita modify, ini sudah ditampilkan, kita pilih modify tanggalnya, kita ganti 30 bulan 11 2019. Kita oke. Oke, kita cek hasilnya adalah sama ya, 101.708.076.547 sama dengan di soal nih, 1708076.5447 ya. Nah, ini kalau saya bikin dua sisi. Nah, teman-teman, demikian untuk trial balance sudah sama ya, artinya sudah sesuai dengan soal. Jadi kita siap untuk melakukan transaksi awal. Demikian, terima kasih. Silahkan nanti kita akan lanjutkan ke video yang keempat untuk transaksi dari tanggal 1 sampai selesai dan video berikutnya. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa subscribe, like, and share di channel saya. Insya Allah kita akan konsen untuk membuat konten-konten berkualitas. Assalamualaikum.